Bab 16. Cara Dunia. Lin Feng mengenakan topeng, sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya, meskipun ia tidak akan dikenali oleh murid-murid terbaik yang menghuni ngarai. Ia telah menguasai teknik 9 gelombang berat, serta jurus guntur menggelegar, yang membuktikan bahwa ia memiliki bakat luar biasa dan pasti akan menarik perhatian. Jing Hao adalah murid terkuat ke-6 dalam sistem peringkat sekte dan berada di atas Lin Feng dalam kultivasi lapisan Qi ke-9. Jing Hao telah membuat namanya terkenal dengan mengalahkan 3 murid yang juga berada di lapisan Qi ke-9 dalam pertarungan 3 lawan 1. Tingkat kultivasi Lin Feng adalah 1 lapisan di bawah Jing Hao, tetapi semua orang telah melihat Lin Feng memaksa Jing Hao untuk mundur. Dia telah membunuh Jiang Huai yang merupakan salah satu pengikut terdekat Jing Hao. Jing Hao telah kehilangan muka. Dia telah membiarkan seorang murid yang tidak dikenal yang hanya berada di lapisan Qi ke-8 untuk memaksanya mundur dan bahkan menyaksikan pengikutnya terbunuh di depan matanya. Pada saat semua orang mengharapkan Jing Hao untuk melepaskan amarahnya dan memaksa Lin Feng ke dalam keadaan yang menyedihkan, Lin Feng telah melangkah kembali ke arena hidup atau mati. Sementara semua orang menatap dengan tidak percaya pada tindakannya, Lin Feng tidak membuang waktu dan menantang Jing Hao dengan cara yang paling merendahkan. Mungkin dia tahu bahwa nasibnya sudah disegel dan telah memilih untuk mati dalam pertempuran, kata seorang murid di kerumunan. Lin Feng hanya berada di lapisan Qi ke-8 dan kekuatannya relatif rendah dibandingkan dengan Jing Hao. Jing Hao merasa terhina dan tidak tahu bagaimana kejadian seperti itu bisa terjadi. Ia belum pernah dipermalukan seperti ini sejak bergabung dengan sekte Yunhai. Karena kau meminta untuk mati, siapa yang lebih baik daripada aku untuk membunuhmu? Kata Jing Hao penuh kebencian. Karena dia telah melihat Lin Feng menggunakan skill Roaring Thunder, dia tahu bahwa Lin Feng tidak berbohong padanya. Dia pasti memiliki kekuatan untuk membunuh Jing Feng. Ia tidak hanya membunuh adik laki-lakinya, tetapi juga mempermalukannya di depan banyak murid. Hal ini tidak dapat ditoleransi. Jing Hao melangkah ke arena saat kekuatan dahsyat mulai muncul dari pedangnya. Di belakang Jing Hao, terdapat pedang ilusi melayang yang mengarah ke langit. Itu adalah roh pedang Jing Hao. Jing Hao tidak membuang waktu dan segera mulai menggunakan roh pedangnya. Dia ingin menunjukkan kepada Lin Feng perbedaan kekuatan mereka. Semua orang menebak apa yang ingin dilakukan Jing Hao. Ia ingin menunjukkan betapa kuatnya dirinya dibandingkan dengan rakyat jelata di depannya. Cabut pedangmu dan aku akan memberimu 3 serangan pedang sebelum aku menyerang. Biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan kekuatan kecilmu dengan 3 serangan pedang, kata Jing Hao sambil memegang pedangnya dan dengan arogan memandang rendah Lin Feng. Lin Feng menyeringai. Ia segera menggunakan kelincahan bulu cahaya bulannya. Bagaikan cahaya bulan di siang hari, ia menghilang dari pandangan lalu muncul di hadapan Jing Hao. Banyak pedang ilusi mulai terbentuk, lalu melesat dari telapak tangan Lin Feng langsung ke arah Jing Hao. Ketika tiba di hadapan Jing Hao, semua pedang ilusi ini menyatu menjadi ujung pedang Lin Feng, lalu menghantam Jing Hao. Raungan gemuruh yang memekakkan telinga menyebar ke seluruh atmosfer. Kuat sekali. Dia benar-benar ahli dalam menggunakan jurus Roaring Thunder. Ketika kerumunan mendengar suara itu, mereka menatap pemandangan itu dengan ngeri. Suara yang dipancarkan oleh serangannya terdengar seperti kilat yang merobek udara dan kemudian meledak saat mengenai sasaran. Suara-suara ini bahkan dapat membuat takut para murid yang menonton dari kejauhan. Ekspresi Jing Hao yang awalnya sangat riang tiba-tiba menegang. Ia telah meremehkan lawannya dan tidak boleh lengah. Raungan gemuruh membuat udara di ngarai bergetar hebat. Sebuah pedang ilusi yang sangat kuat melayang di udara, bertindak sebagai perisai di depan Jing Hao. Percobaan pertama, kata Jing Hao sambil mengejek. Lin Feng tidak kehilangan konsentrasi. Ia percaya pada kekuatan dan kemampuannya. Raungan gemuruh yang tak terhitung jumlahnya meledak saat Lin Feng mempersiapkan serangan keduanya. Serangan ini akan jauh lebih kuat daripada serangan pertama. Jing Hao masih melindungi dirinya sendiri dan tidak menyerang. Ia menggunakan pedang ilusinya sebagai perisai, mengetahui bahwa dengan kultivasi dan semangat pedangnya yang tinggi, ia dapat menangkal segala jenis serangan. Untuk serangan berikutnya, Lin Feng mulai menyerang Jing Hao. Namun tiba-tiba, ia mendorong pedangnya ke depan dan melonggarkan cengkeramannya pada gagang pedang. Pedang itu terus bergerak mengikuti lintasannya dan melesat di udara ke arah Jing Hao. Apa yang dia lakukan? Kerumunan itu tercengang melihat apa yang baru saja dilakukan Lin Feng.
Lin Feng telah memusatkan seluruh kinya ke ujung pedang lalu melesatkannya ke arah Jing Hao. Jika Jing Hao menerima serangan ini seperti sebelumnya, maka ia akan melukai roh pedangnya dengan dampaknya. Ini bukan pilihan bagi Jing Hao. Jing Hao tertegun sejenak, lalu tersenyum dalam hati. Apakah Lin Feng benar-benar berpikir ini akan berhasil? Jing Hao mulai bergerak mundur sambil mengayunkan pedangnya ke atas membentuk busur, dan dengan gerakan yang elegan dia, dengan cekatan menangkal kekuatan pedang tersebut, dan melemparkannya, tanpa daya ke udara. Setelah Lin Feng melepaskan pedangnya, ia langsung menyerbu ke arah Jing Hao, dengan kecepatan luar biasa. Menggunakan teknik Moonlight Feather Agility, kakinya seolah tak menyentuh lantai, dan menghilang sebelum terlihat jelas. Percobaan kedua, kata Jing Hao dengan arogan, saat dia melihat Lin Feng mendekatinya, dengan kecepatan luar biasa. Dia tidak merasa terancam, dia hanya mempermainkan Lin Feng. Lin Feng telah mendarat di depan Jing Hao namun pedangnya mendarat di lantai di belakangnya. Kau benar-benar ingin mati, kata Jing Hao sambil menggigit lidahnya. Lin Feng tidak berhenti untuk mengambil pedangnya yang melayang di udara. Ia mulai menyerang Jing Hao dengan tinjunya, sehingga ia tidak dapat menghitung serangan pedang ketiga dan akan dipermalukan karena terpaksa menerima pukulan Lin Feng tanpa pernah membalas. Yang ia inginkan hanyalah menunjukkan kepada Lin Feng perbedaan kekuatan mereka, tetapi sekali lagi ia akan terpaksa kehilangan muka karena Lin Feng. Kemudian Jing Hao mendengar Lin Feng mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkannya. Sudah cukup. Aku sudah selesai bermain sekarang. Lin Feng berhenti di depan Jing Hao dengan mata penuh niat membunuh, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Cahaya terang dan menyilaukan melintas di udara di antara kedua sosok itu sebelum menghilang dari pandangan. Jing Hao tampak tercengang dan ngeri dengan apa yang baru saja terjadi. Sepertinya dia mengerti apa yang dimaksud Lin Feng. Jing Hao bukanlah predator dalam pertarungan ini, melainkan Lin Feng yang mempermainkannya. Akankah hasilnya berbeda jika dia tidak dengan arogan memberi Lin Feng 3 serangan? Jing Hao tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyesali perbuatannya karena dia telah menghembuskan napas terakhirnya. Percobaan ketiga, kata Lin Feng saat suaranya memenuhi udara di sekitar arena yang sunyi senyap. Jing Hao masih berdiri di tengah arena tanpa cedera, tetapi yang mengejutkan semua orang, Lin Feng hanya berjalan melewati Jing Hao dan mengambil pedangnya yang sebelumnya terlempar. Seluruh arena benar-benar sunyi, semua orang mendengarnya. Saat kata-kata Lin Feng bergema di seluruh ngarai, satu-satunya suara lain adalah tubuh Jing Hao yang jatuh ke lantai dengan darah merembes dari luka yang sebelumnya tak terlihat di lehernya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tercengang dan tak percaya. Jing Hao kalah? Bagaimana Lin Feng menyerang? Keterampilan menghunus pedang. Di antara kerumunan, ada banyak murid elit. Mereka telah melihat cahaya pedang yang melintas di antara Lin Feng dan Jing Hao. Karena pedang itu terlalu cepat, pedang itu tampak seperti meteor yang melesat di langit sebelum menghilang. Tiba-tiba semua orang mulai membicarakan pertempuran yang baru saja mereka saksikan. Mereka tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Murid peringkat ke-6 telah dikalahkan oleh Lin Feng dan hasil pertempurannya adalah kematiannya. Siapa dia? Semua orang bertanya-tanya murid mana yang begitu sombong hingga langsung membunuh 2 orang berturut-turut. Bagaimana dia bisa mengalahkan Jing Hao yang berada di lapisan Qi ke-9 dan merupakan salah satu murid terbaik sekte tersebut? Lin Feng telah menunjukkan bahwa dialah jenius sejati dan tak seorang pun meragukan keahliannya setelah pertunjukan ini. Berita bahwa seseorang telah mengalahkan Jing Hao akan menyebar dengan cepat di dalam sekte Yunhai. Pada saat itu, di puncak ngarai, banyak orang tengah mendiskusikan serangan pedang terakhir Lin Feng. Tak jauh dari ngarai, di dalam paviliun yang ramai, seorang lelaki tua yang santai menatap kosong ke kejauhan sambil tersenyum dan berbisik. Pemuda itu sudah belajar cara menguasai jurus mencabut pedang. Dia memang punya bakat yang luar biasa. Lelaki tua itu adalah lelaki yang ditemui Lin Feng di paviliun Xingchen, yang mengingatkannya pada seorang biksu fiktif yang sangat kuat dari kehidupan masa lalunya. Lelaki tua itu tak pernah menyangka akan melihat pedang yang dihadiahkannya kepada seorang murid muda yang menarik muncul di arena hidup atau mati. Begitulah ia mengenali Lin Feng. Ngarai Badai adalah tempat di mana banyak murid sekte Yunhai memilih untuk pergi dan berlatih mengendalikan kultivasi dan teknik bela diri mereka dalam pertempuran sungguhan. Murid-murid terbaik sekte tersebut, termasuk banyak murid elit, adalah murid-murid yang menghuni Ngarai Badai. Anda dapat melihat bahwa sekte Yunhai
adalah sekte yang luar biasa hanya dengan melihat banyaknya muridnya di ngarai yang menyaksikan pertarungan dari pinggir lapangan. Kecuali orang tua itu, Jing Yun dan Han Men, hanya ada satu murid di antara kerumunan yang tahu identitas orang yang baru saja membunuh Jing Hao. Pria itu bernama Kuo Hai, murid muda yang telah menggunakan kematian Jing Feng sebagai dalih untuk memeras Jing Yun. Hasilnya adalah dia telah dipukul mundur oleh Lin Feng. Setelah itu dia mencari Jing Hao dan mengingat apa yang dikenakan Lin Feng dan dua orang lainnya, sehingga dia dapat mengidentifikasi kelompok itu. Dia telah melacak mereka saat mereka turun ke ngarai. Ini semua bagian dari rencananya, karena dia akan menggunakan Jing Hao untuk membunuh Lin Feng dan Han Men lalu mengambil Jing Yun sebagai hadiahnya. Kuo Hai menyaksikan Lin Feng membunuh Jing Hao, sungguh di luar dugaan. Ia begitu ketakutan hingga diam-diam mencoba melarikan diri, tahu bahwa ia akan menjadi korban berikutnya. Kau ingin pergi sekarang? Tapi bukankah terlalu dini untuk pergi sekarang setelah kau begitu sukses dengan jebakanmu? Kata Lin Feng kepada Kuo Hai dengan nada sedingin es. Lin Feng telah memperhatikan dengan saksama dan telah melihat bahwa Kuo Hai telah bersembunyi di belakang Jing Hao dan berbisik di telinganya. Kuo Hai berhenti dan menggigil di punggungnya saat dia merasakan tatapan dingin Lin Feng menusuk punggungnya. Mendengar ucapan Lin Feng, Kuo Hai berbalik. Kuo Hai tersenyum, tetapi senyum itu hanya untuk menyembunyikan rasa takutnya yang mengerikan. Kamu pasti salah, kakak senior. Aku tidak ada hubungannya dengan kejadian di sini, kata Kuo Hai dengan nada hormat, berpura-pura tidak tahu bahwa itu adalah Lin Feng. Oh, jadi kau ingin berbohong dan mengatakan kau tidak mengenalku, kata Lin Feng sambil tersenyum. Wajahnya menunjukkan niat membunuh yang jelas, yang tak ia sembunyikan. Harap diingat bahwa kita berada di jurang badai, bukan di arena hidup dan mati. Kalian tidak boleh bertindak gegabah, kata Kuo Hai dengan suara gemetar dan rapuh, yang bisa merasakan Lin Feng mendekat dengan niat membunuh. Aku tahu, kata Lin Feng terdengar acuh tak acuh. Ledakan. Gelombang dahsyat tiba-tiba menghantam Kuo Hai dengan keras, menekannya ke tanah. Kuo Hai tak berdaya, ia bahkan tak berusaha melawan. Setelah Lin Feng membunuh Jing Hao, akankah ia memiliki kekuatan untuk melawan lawan sekuat itu? Lin Feng meraih Kuo Hai hanya dengan satu tangan dan melemparkannya langsung ke arena hidup atau mati. Lin Feng kemudian mengambil pedangnya dan mendekati Kuo Hai, yang sedang berjuang untuk berdiri, setelah mendarat dengan keras di arena berbatu. Sekarang kamu berada di arena hidup atau mati, jadi tidak ada masalah. Kerumunan itu menatap Lin Feng, mereka terdiam karena terkejut. Betapa beraninya seseorang? Ini bukan keputusanku, aku tidak memutuskan untuk turun tangan. Kau melanggar aturan sekte dengan melakukan ini. Beraninya kau begitu terang-terangan melanggar aturan sekte? Kuo Hai tidak menyangka Lin Feng akan melemparkannya ke arena. Ia mulai gemetar ketakutan. Sebuah cahaya tiba-tiba melintas di antara Lin Feng dan Kuo Hai, menyebabkan kepalanya terpental ke udara. Apakah sekte ini benar-benar punya aturan seperti itu? Kalau begitu aku akan mengabaikannya saja. Lin Feng berkata dengan sedikit amarah, saat dia akhirnya menyarungkan pedangnya. Jika sekte itu benar-benar memiliki aturan, akankah Liu Fei berani mengeluarkan busurnya dan mencoba membunuhnya tanpa berdiskusi? Kalau sekte itu benar-benar punya aturan, apakah para pengikut elit benar-benar akan mengancamnya dengan kematian tanpa diprovokasi? Aturan-aturan ini jelas tidak berlaku untuk semua murid. Jika kau cukup kuat, jika kau menguasai cukup banyak keterampilan, jika kau memiliki status tinggi di dalam sekte, hanya ada satu aturan. Aturannya adalah tidak ada aturan. Seolah-olah ia menantang para tetua sekte untuk mencoba menghukumnya karena telah membunuh murid-murid lain. Lin Feng tidak senang membunuh orang. Di kehidupan Lin Feng sebelumnya, jika membunuh orang, ia akan dihukum mati. Namun, di dunia ini, beberapa orang mencoba membunuhnya meskipun tidak ada dendam di antara mereka. Hal ini menyadarkan Lin Feng bahwa di dunia ini, hanya yang kuat yang akan bertahan. Dunia ini kejam, jadi jika orang ingin membunuhnya, ia akan menghabisi mereka tanpa ampun. Siapapun yang mencoba merenggut nyawanya akan kehilangan nyawa mereka sendiri, terlepas dari hubungan keluarga, status, atau jenis kelamin mereka. Semuanya akan ditebas oleh pedangnya. Lin Feng kembali ke Han Men, yang duduk di tepi arena sambil tersenyum. Ia berkata kepada Lin Feng, aku tidak pernah ragu kau akan membunuh mereka. Aturan atau tidak, mereka sudah mati. Kata Lin Feng sambil tersenyum. Bab 17, Jurang Sangu. Lin Feng dan Jing Yun berada di kamar Han Men,
mereka menatap Han Men, dan dengan cemas melihat luka-lukanya. Luka-luka ini sangat serius, kata Lin Feng sambil memeriksa luka Han Men. Meskipun para kultivator memiliki kemampuan penyembuhan alami yang lebih tinggi daripada orang lain, lukanya sangat serius. Sepertinya seluruh tubuhnya telah rusak, mulai dari tulang yang patah hingga luka dalam yang mengenai organ-organnya. Mustahil baginya untuk pulih tanpa bantuan apapun. Tidak masalah, hidupku memang selalu sulit. Aku tidak akan mati semudah itu, kata Han Men sambil tersenyum optimis. Bagaimana dengan kultivasimu? Tanya Lin Feng sambil menatapnya. Han Men menghindari tatapan Lin Feng. Ia tak sanggup menatap mata Lin Feng. Benar, meskipun ia tidak akan mati, kultivasinya telah rusak dan tanpa perawatan yang tepat, ia akhirnya akan menjadi lumpuh, dengan kekuatan yang bahkan lebih lemah daripada orang biasa. Lin Feng, ayo kita pergi ke Gunung Angin Hitam dan bunuh beberapa binatang buas untuk mendapatkan beberapa barang yang bisa ditukar dengan pil abadi untuk menyembuhkan Han Men, kata Jing Yun. Han Men hanyalah murid sekte lainnya, dan ada banyak murid yang menggantikannya. Jika kau bukan murid elit, sekte pada akhirnya hanya akan memberimu akomodasi dasar. Jika kau telah memberikan layanan yang luar biasa kepada sekte, atau jika kau memiliki kekuatan yang luar biasa maka mereka akan membuatmu bergabung dengan murid elit. Mereka yang menunjukkan kemampuan langka di jalur kultivasi menjadi anggota sekte yang penting dan dihormati. Sebagai murid biasa, mereka tidak dapat mengandalkan bantuan sekte sejauh menyangkut Han Men. Apa manfaatnya bagi sekte untuk menyia-nyiakan bahan berharga seperti itu untuk menyelamatkan murid biasa? Itu tidak akan berhasil, lukanya terlalu serius. Bahkan jika pil biasa bisa menyembuhkannya, efek sampingnya akan terlalu keras pada tubuhnya yang rusak, kata Lin Feng sambil menggelengkan kepala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah ada solusi lain? Tanya Jing Yun. Lin Feng tiba-tiba berdiri, berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku akan pergi ke jurang-jurang. Tunggu aku. Aku akan segera kembali, kata Lin Feng dengan tenang. Keheningan menyelimuti ruangan tempat Lin Feng baru saja meninggalkannya. Jing Yun menggigil gugup sambil mengepalkan tinjunya. Han Men tersenyum. Meskipun wajahnya tampak bahagia, terlihat matanya berkaca-kaca. Jurang-jurang. Hanya orang seperti Lin Feng yang bisa menemukan ide seperti itu. Hanya orang seperti Lin Feng yang berani pergi ke sana dengan kultivasinya. Jurang-jurang adalah salah satu tempat paling misterius dan sakral di sekte Yunhai. Tempat ini bahkan lebih terkenal daripada arena hidup atau mati. Tidak banyak orang yang terlibat dalam pertempuran di arena hidup atau mati, tetapi sesekali, pasti ada. Namun, sangat sedikit orang yang pergi ke jurang-jurang. Mereka yang berani pergi ke sana adalah mereka yang sungguh-sungguh mencari pencerahan atau kematian. Di dalam sekte Yunhai, banyak murid mendengar nama jurang-jurang, tetapi mereka belum pernah melihat atau mendengar cerita dari dalamnya. Terlalu berbahaya untuk mencoba masuk, dan mereka yang melakukannya tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Semua orang telah mendengar bahwa jika kau lulus ujian jurang-jurang, sekte akan mengakuimu dan kau akan menerima harta yang tak ternilai. Tak perlu dikatakan lagi, jika kau gagal dalam ujian, konsekuensinya akan sangat buruk. Di puncak Gunung Yunhai, terdapat sebuah gua mistis yang sangat sulit dijangkau oleh murid biasa. Gua itu merupakan jalan menuju jurang neraka. Pada saat itu, Lin Feng berada di pintu masuk menuju gua. Aku, Lin Feng dari sekte Yunhai berani menantang jurang abis, teriak Lin Feng di depan pintu masuk. Suaranya menembus dinding gua dan terus bergema, rasanya seperti selamanya. Tak lama kemudian, sebuah suara menjawab, tetapi suara ini tidak bergema dan seolah datang langsung dari dalam gua. Datang. Oke. Jawab Lin Feng dan segera mulai berjalan ke dalam gua. Lorong itu gelap dan tak akan ada cahaya di kedalaman gua ini, tetapi masih memungkinkan untuk melihat sekeliling dengan samar. Di kedua sisi gua, terdapat lukisan dan simbol yang tergambar di dinding. Ia terus berjalan maju, dan sudah bisa melihat bagian gua yang di dalamnya terdapat cahaya kecil. Ia segera menuju ke arah cahaya itu. Di dalam bagian gua ini, terdapat sebuah tempat tidur yang terbuat dari batu, sebuah meja dan kursi tunggal dengan sebuah lilin di atasnya. Ruangan itu sangat sederhana. Di tempat tidur itu duduk seorang lelaki tua berjubah hitam. Matanya terpejam dan ia sama sekali tidak bergerak, bahkan tidak ada tanda-tanda bernapas. Setelah sekian lama, lelaki tua itu berbicara. Kau ingin pergi ke jurang neraka? Tanya lelaki tua berjubah hitam dengan mata masih tertutup.
"Yah, aku mau," jawab Lin Feng. "Dan apa alasanmu ingin pergi ke sana?" "Teman saya terluka. Tulangnya patah dan organ dalamnya juga terluka parah. Saya membutuhkan dukungan sekte untuk menyelamatkannya dari kelumpuhan." "Saya membutuhkan pil yang dapat menyembuhkannya tanpa efek samping," jawab Lin Feng tanpa gentar. Pria tua berjubah hitam itu membuka matanya. Ekspresinya begitu dalam, seolah tatapannya menembus jiwa Lin Feng, seolah ia bisa melihat menembusnya. "Jika ada cara semudah itu untuk mendapatkan pil, semua murid pasti akan mencobanya, tetapi kau baru berada di lapisan Ki ke-8. Lulus ujian jurang-jurang akan sangat sulit. Lepaskan jiwamu agar aku bisa melihatnya." Lin Feng mengangguk. Seekor ular kecil muncul, tetapi saat roh gelap itu muncul, ia langsung bersembunyi dan tak terdeteksi. "Apa? Benarkah?" tanya lelaki tua berjubah hitam itu sambil mengerutkan kening. Meskipun berpengetahuan luas, ia tak pernah menyangka ada roh seperti itu. Ular itu tampak seperti terbang di udara, tetapi kurus dan tampak lemah. Ia tidak tampak seperti binatang buas, melainkan lebih lemah daripada hewan peliharaan. "Kau bisa pergi ke jurang-jurang melalui lorong ini," kata lelaki tua itu sambil menunjuk ke salah satu lorong. Di ruangan itu, ada banyak lorong yang semuanya mengarah ke berbagai tempat, yang semuanya mengharuskan ujian yang berbeda-beda. "Terima kasih, tetua," kata Lin Feng sambil mengangguk. Lalu ia memasuki lorong itu, tanpa ragu atau menyesal. Ketika tetua itu melihat Lin Feng memasuki lorong itu, ia menggelengkan kepalanya. Lapisan Ki ke-8, dan jiwanya sangat lemah. Hampir mustahil baginya untuk lulus ujian di jurang-jurang. Lorong yang baru saja ditunjukkan lelaki tua itu kepada Lin Feng mengarah ke jurang Zhangu. Itu adalah ujian yang paling tidak berbahaya dan Lin Feng bisa keluar kapan saja. Namun, tingkat kesulitannya adalah yang tertinggi dari semua ujian. Lin Feng datang untuk temannya, jadi tetua berjubah hitam tidak ingin Lin Feng terluka parah. Oleh karena itu, ia memilih untuk membiarkan Lin Feng masuk ke satu-satunya tempat di mana ia bisa menyerah dan kembali jika ia merasa itu terlalu sulit. Gendang itu tidak mengeluarkan suara selama 100 tahun, yang juga berarti tidak ada seorang pun yang mampu lulus ujian di lorong ini selama 100 tahun. Lin Feng memasuki lorong itu. Di dalamnya gelap gulita. Ada banyak sekali anak tangga batu berukir tangan yang mengarah ke lorong ini. Ada lebih dari 1.000 anak tangga menuju puncak, dan di ujungnya, ia melihat sebuah ruangan persegi, sederhana namun luas. Lin Feng tiba di ruangan itu, dan melihat sebuah pintu batu besar, yang merupakan satu-satunya jalan masuk. Saat Lin Feng mendekat, pintu-pintu batu besar itu mulai terbuka sendiri, membiarkan Lin Feng masuk. "Tempat yang misterius," bisik Lin Feng. Lorong itu tiba-tiba terbuka, dan memungkinkannya masuk. Udara bersih dan segar menyerbu hidung Lin Feng. Ruangan ini diselimuti awan dan kabut, dan udara terasa sedikit dingin. Ruangan itu sendiri memancarkan aura berbahaya namun misterius. Di dalam ruangan itu, terdapat 8 drum besar. Drum-drum ini tampak seperti drum perang dari dunianya sebelumnya yang akan dimainkan saat serangan militer. Drum-drum ini tampak identik dengan drum perang di dunianya. Boom! Pintu batu besar itu tertutup di belakangnya. Lin Feng berbalik dan melihat kata-kata yang ditulis dengan huruf besar. "Kalau cuma satu yang bersuara, bukankah itu artinya aku berhasil?" Lin Feng mengerti arti di balik huruf-huruf besar yang terukir di balik pintu batu itu. Ia lalu bergerak ke tengah area dan melihat sekeliling. Dia tidak tahu apa yang membuat drum-drum ini begitu misterius. Dia hanya perlu membuat satu drum berbunyi untuk lulus ujian. Hah! Lin Feng berlari ke arah drum sambil memadatkan ki di tinjunya dan meninju drum secara acak. Doon! Suara teredam terdengar dari drum jam. Gelombang suara tak terlihat dilepaskan dari drum jam, membuat Lin Feng mundur selangkah karena terkejut. Hah? Lin Feng mengerutkan kening. Dia melesat maju lagi, memusatkan 5.000 jin kekuatan di tinjunya, lalu meninju drum itu langsung. Doon! Getaran kuat menyebar ke seluruh atmosfer. Getaran-getaran itu mulai bergabung menjadi gelombang yang kuat. Setelah semua gelombang bergabung menjadi satu, satu-satunya gelombang yang tersisa diluncurkan langsung kembali ke Lin Feng. Boom! Gelombang dahsyat itu menghantam Lin Feng yang membuatnya terlempar ke udara dan terpental mundur. Batuk, batuk. Lin Feng jatuh ke tanah dan batuk 2 kali. Melihat darah keluar dari mulutnya, dia tertegun. Apakah itu 9 gelombang berat?
Mata Lin Feng menatap kosong ke arah drum itu. Ia baru saja diserang oleh teknik 9 gelombang berat, dan kekuatan 9 gelombang berat itu jauh lebih besar daripada pemahamannya sendiri. Drum-drum ini mampu membalas serangan dan menggandakan kekuatan serangan yang dibalasnya. Menarik sekali. Bagaimana drum-drum ini membalas seranganku? Lin Feng duduk dan merenungkan situasi saat ini. Kali pertama dan kedua, ia hanya berhasil mengeluarkan suara teredam seperti doong. Gendang-gendang itu tidak mengeluarkan suara yang mendekati suara gendang asli pada kedua serangannya. Lebih parah lagi, semakin kuat serangannya, semakin kuat pula balasannya. Sungguh misteri yang tampaknya mustahil dipecahkan. Aku melakukan sesuatu yang salah. Karena ini ujian sekte kuno, pasti ada cara untuk lulus. Hanya saja aku belum memikirkan solusinya. Lagi pula, tetua berjubah hitam tahu bahwa aku seorang kultivator ki lapisan 8 dan jiwaku lemah. Dia pasti telah memilih ujian termudah untukku. Jika aku tidak bisa lulus ujian termudah, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan dukungan dari sekte untuk membantu Han Men? Lin Feng sedang berpikir keras, lalu tiba-tiba melompat berdiri. Saat itu, ia benar-benar memahami kesalahannya dan juga niat tetua itu. Itu bukanlah ujian termudah, melainkan yang tersulit. Pria tua di gua itu sebenarnya berharap Lin Feng akan merangkak kembali menghadapi kesulitan. Ini adalah ujian untuk menunjukkan seberapa keras kepalanya ia dalam perjalanannya menuju keabadian. Roh gelap keluarlah, pikir Lin Feng. Lin Feng melepaskan roh gelapnya. Seketika, penglihatannya mampu menembus rahasia dunia. Ketika ia menggunakan roh gelapnya, semua kemampuan dan keterampilannya menjadi lebih kuat, termasuk kekuatan pemahamannya. Pedang panjangnya mengeluarkan suara logam. Raungan menggelegar menyebar ke seluruh atmosfer dan menghantam sebuah drum. SSSTTT. Boom! Suara siulan dan gemuruh menggelegar memenuhi atmosfer gua. Serangan itu mengenai drum, tetapi kemudian, seperti sebelumnya, kekuatannya berbalik dan terduplikasi. Pedang bergetar, dan ia mencoba menghentikan serangan balik. Pakaian Lin Feng robek. Darah mengalir dari luka-lukanya. Ini persis seperti yang diprediksi Lin Feng. Kekuatan serangan baliknya 2 kali lipat dari serangan sebelumnya. Meskipun ia berusaha melindungi dirinya sendiri, itu tidak berhasil. Aku hanya perlu meningkatkan kemampuanku, kata Lin Feng tanpa mundur. Ia menggunakan gemuruh guntur lagi, tetapi kali ini untuk menyerang salah satu dari 8 drum dengan kekuatan penuhnya. Bab 18. Kekuatan yang muncul. Di atas tebing Zhangu, angin kencang bersiul. Pedang Qi terlihat melesat ke segala arah. Angin yang luar biasa kencang terlihat di tepi tebing, pusaran pedang Qi yang dahsyat. Qi pedang menjadi lebih kental dan lebih ganas saat Anda mendekati 8 genderang tersebut. Suara siulan yang tak henti-hentinya, serta gemuruh yang menggelegar memenuhi atmosfer dan menyebabkan angin kencang muncul di mana-mana. Lin Feng lupa berapa kali ia menggunakan jurus gemuruh gunturnya untuk memukul genderang. Qi yang dilepaskan dari pedang menjadi lapisan transparan di sekitar tubuh Lin Feng, berusaha melindunginya dari serangan apapun. Serangan pedang yang dahsyat terus membombardir genderang. Tubuh Lin Feng dipenuhi luka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Beberapa luka berupa goresan, sementara yang lain begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Siapapun yang melihatnya akan mengira ia baru saja bertempur dalam pertempuran yang paling mengerikan. Namun, Lin Feng seakan lupa segalanya. Ia tenggelam dalam ki pedangnya yang tak terbatas dan mulai mengungkap misterinya, membela diri, menyerang, membela diri, menyerang lagi. Jika ada orang di sana yang melihat Lin Feng, mereka pasti akan berteriak ketakutan agar dia berhenti melukai tubuhnya. Setiap kali dia menyerang drum, dia mempertahankan diri dari serangan balik. Kemudian dia akan menyerang drum itu lagi menggunakan Roaring Thunder. Meskipun serangan baliknya 2 kali lebih kuat dari serangannya sendiri, dia terus-menerus menyerangnya. Belum ada suara. Kenyataan itu menyadarkannya. Meskipun sangat berbahaya baginya untuk melakukan itu, ia menyadari betapa pesat kemajuannya. Sebelumnya, ketika ia berlatih jurus Roaring Thunder, ia mengira telah mencapai level tertinggi dan menguasai teknik tersebut sepenuhnya. Di jurang Zhangu, ia menyadari bahwa ia belum menguasai jurus itu dan hanya benar-benar memahami dasar-dasarnya. Dibandingkan dengan seorang kultivator yang benar-benar kuat, tekniknya setara dengan seorang anak yang baru saja lahir dari rahim ibunya. Awalnya,
ia hanya menggunakan setengah kekuatannya untuk menyerang satu drum. Seiring berjalannya waktu, ia menyerang 2, lalu 3, hingga akhirnya menyerang ke 8 drum. Ia menyerang ke 8 drum tersebut sambil menerima serangan balik, dan setiap kali ia menerima serangan balik yang berkali-kali lebih kuat daripada serangan awalnya. Jika ia tidak hati-hati, serangan balik tersebut dapat menghancurkan anggota tubuh atau meremukkan tulang rusuknya. Teknik pedangnya telah berkembang ke pemahaman yang jauh lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, ia meningkatkan kekuatan serangannya dan terus berlatih. Kekuatan serangannya menjadi 2 kali lipat, lalu 3 kali lipat, ia terus berlatih hingga kekuatan setiap serangannya meningkat 7 kali lipat dari serangan aslinya. Setiap kali ia merasa telah mencapai batasnya, ia akan menemukan cara untuk melampaui batas tersebut. Ia kemudian melipat gandakan kekuatannya 7 kali lipat dan menyerang ke 8 drum secara bersamaan. Tubuhnya telah terbiasa dengan rasa sakit dan tekanan yang ditimbulkan oleh latihan keras semacam ini. Sayangnya drum tersebut hanya mengeluarkan suara teredam yang sama dan tidak mengeluarkan suara yang akan lulus ujian. Ada banyak sekali orang yang berkumpul di sekitar arena hidup atau mati. Apa yang terjadi di sini? Para tetua datang, kata kerumunan sambil menatap orang di arena hidup atau mati. Mereka merasa bingung. Itu murid senior Chen Xing. 2 bulan lalu, dia menjadi murid biasa terkuat, karena mengalahkan murid elit dalam satu pukulan dan diizinkan masuk ke dalam jajaran murid elit. Apa yang dia lakukan di sini? Hehe, siapa yang peduli dengan Chen Xing? Apa kau tidak melihat Tu Fu dan sesama murid Ling Hu ada di sini? Apa? Maksudmu Tu Fu dan Ling Hu ada di antara kerumunan itu? Kerumunan ramai dan berbagai diskusi terdengar tentang alasan di balik peristiwa ini. Tu Fu sangat terkenal di sekte Yunhai. Ia konon merupakan murid elit terkuat. Mengenai Ling Hu, sekte Yunhai dapat dikatakan tidak ada satupun murid yang tidak mengenalnya karena ia dianggap sebagai murid terkuat di sekte tersebut. Ling Hu Hishan telah melampaui level kultivasi semua orang di sekte tersebut, termasuk beberapa tetua. Bagaimana semua orang bisa tetap tenang setelah melihat murid yang begitu kuat di arena hidup atau mati? Di Cakrawala, angin bertiup kencang. Ada seekor burung rok legendaris di langit, membentangkan sayapnya dan terbang menuju lokasi itu. Semua orang bisa melihat betapa kuatnya burung itu. Itu datang, kata orang-orang di sekitar arena hidup atau mati sambil melihat siluet yang terbang di langit. Mereka semua tegang. Kecepatan rok legendaris itu luar biasa cepat. Dalam sekejap, ia telah tiba di jurang badai. Kerumunan murid sekte Yunhai kembali riuh. Mereka berteriak satu demi satu. Astaga! Ada orang. 2 orang sedang menunggangi patung rok legendaris itu. Lihat, ada juga seorang gadis cantik di atas sana. Orang-orang yang menonton adegan ini bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang. Rok legendaris itu membawa orang-orang dan bahkan ada seorang gadis yang sangat cantik. Adegan yang sungguh mencengangkan. Adegan itu terlalu berat bagi para murid tingkat rendah, mereka sudah melihat terlalu banyak hal mengejutkan hari ini. Maaf sudah membuat kalian menunggu. Burung itu mendarat di arena hidup atau mati. Kecepatannya terbang dan tiba sungguh tak terbayangkan. Kerumunan melihatnya dengan jelas. Rok itu adalah roh. Kedua sayapnya terbentang lebar dan tampak seperti rok sungguhan. Roh-rok itu adalah seorang murid muda yang tak dikenal, ekspresinya aneh. Ia tampak sangat tampan sekaligus sangat jahat. Muda sekali. Dia punya jiwa rok yang kuat di usianya? Kok bisa kuat banget? Tunggu. Kudengar di antara murid inti sekte Hao Yu, ada murid tingkat tinggi yang memiliki roh rok. Bahkan sulit untuk membandingkannya dengan manusia. Tentu saja, murid inti itu memang memiliki reputasi yang pantas. Dia memiliki teknik kelincahan yang luar biasa. Semangatnya juga dapat membawa orang lain melayang dengan kekuatannya, kata beberapa tetua sekte. Dia memang murid pertama sekte Hao Yu, namanya Chu Zhanpeng. Beberapa waktu yang lalu, sekte Yunhai menerima surat dari Chu Zhanpeng yang menyatakan bahwa dia ingin memperkaya pengetahuannya dan bertukar petunjuk dengan seorang murid sekte Yunhai yang luar biasa. Dan selain itu, dia akan segera datang ke arena hidup atau mati, tentu saja untuk bertarung. Chu Zhanpeng menjadi murid inti di sekte Hao Yu, dan ia sangat terkenal di negeri Sui Yu karena statusnya. Ia adalah murid terkuat ke-6 di negeri itu. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa tak seorang pun di sekte Yunhai yang mampu menandingi kekuatannya.
Ling Hu Hishan tidak berniat melawan Chu Sanpeng. Sekte itu tidak mau menantangnya. Namun, jika ia sendiri menantang seseorang, klan tak punya pilihan selain menerimanya. Para tetua yang terhormat, kalian sungguh menyanjung saya. Ini adalah murid junior perempuan saya, Lin Qian. Belum lama ini, dia telah mencapai lapisan Ling Qi. Kali ini saya datang karena murid saya, Lin Qian, mendengar bahwa semua murid Yun Hai kuat dan sakti, oleh karena itu dia ingin datang dan memperluas pengetahuannya. Saya berharap kalian dapat membantunya mencapai pencerahan dengan mempertemukannya dengan lawan yang kekuatannya setara. Dia akan belajar banyak dari pertarungan seperti itu. Chu Sanpeng memperkenalkan gadis cantik yang ada di sisinya. Chu Sanpeng masih terlihat tampan sekaligus jahat. Mo Xie menghina Chu Sanpeng dalam hati. Chu Sanpeng memiliki reputasi tertentu dan tidak mudah ditolak. Dia telah mengirim surat itu sebelumnya dan merencanakan semacam rencana jahat. Ayo Chen Xing, kaulah yang ditunjuk untuk melawan Lin Qian. Tunjukkan padanya teknik sekte kita dan ajari dia melalui pertempuran. Chen Xing telah mencapai lapisan Ling Qi 2 bulan sebelumnya ketika ia mengalahkan seorang murid elit. Ia sudah berada di titik terendah lapisan Ling Qi. Jika ia tidak bisa mengalahkan Lin Qian, tidak ada murid Ling Qi Yun Hai lainnya yang akan mampu mengalahkannya. Baik, tetua, kata Chen Xing sambil mengangguk. Ia lalu pergi ke tengah arena hidup, atau mati, untuk menghadapi Lin Qian. Rekan praktisi Lin Qian, ayo kita mulai, kata Chen Xing sambil melepaskan energi spiritualnya. Tiba-tiba, lapisan batu menyelimuti tubuhnya. Ini membuatnya tampak seperti monster golem raksasa yang seluruhnya terbuat dari batu-batu terkeras. Inilah roh batu Chen Xing. Bukan hanya kemampuan bertahannya yang luar biasa, tetapi serangannya juga sangat kuat. Dia jelas akan menang tanpa perlu keahlian tambahan, kata seorang murid yang lebih tua sambil menatap Chen Xing dengan percaya diri. Meskipun Chen Xing diselimuti batu-batu raksasa, kecepatannya tidak berkurang dan ia masih bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa seperti sebelum diselimuti. Dalam sekejap mata, ia telah tiba di depan Lin Qian. Ia mengayunkan tinjunya ke arah Lin Qian yang kurus dan rapuh, membuat semua orang khawatir akan keselamatan si cantik ini. Bisik Lin Qian. Udara dingin yang membekukan dari tubuhnya menyebar dan mulai membekukan udara di sekitarnya. Serangan mendadak ini membekukan tangan Chen Xing yang berbatu, membuatnya merasa seperti menabrak dinding besi, tak mampu bergerak maju. Kemudian, Lin Qian tiba-tiba menggenggam tinju Chen Xing dengan kedua tangannya. Es menyebar di lengan Chen Xing, lalu menyebar dengan hebat, hingga menutupi seluruh tubuhnya. Roh es itu sangat kuat, dia benar-benar punya bakat alami, kata Mo Xie. Setiap orang dilahirkan dengan roh, tetapi roh yang sama pada setiap orang tidak memiliki kekuatan yang sama. Kekuatan roh bergantung pada tingkat kultivasi, bakat alami, keterampilan bela diri, dan banyak faktor lainnya yang membuatnya mustahil untuk menjadi begitu kuat tanpa fondasi kultivasi yang tepat. Mo Xie tidak mengkhawatirkan Chen Xing. Lagi pula, Chen Xing memiliki jiwa batu, jadi kemampuan bertahannya sangat tinggi. Api, bisik Lin Qian dingin. Chen Xing tiba-tiba diselimuti api, dan tubuhnya yang beku bergetar hebat. Tubuhnya yang berbatu mulai retak, membuatnya menjerit sekeras-kerasnya. Semua orang menatap kaget saat tubuhnya yang berbatu hancur berkeping-keping. Es dan api. Wajah Mo Xie tiba-tiba berubah. Roh universal, mungkin memang roh universal. Lin Qian kuat sekali. Aku kalah, kata Chen Xing, tampak tertekan karena tubuhnya yang terbuat dari batu tak lagi melindunginya. Ia kembali berdiri di samping Mo Xie. Kerumunan pun riuh. Ia kalah. Ia benar-benar kalah. Sekte Yun Hai telah memilih seorang murid elit untuk bertarung, tetapi ia dikalahkan. Pipi para tetua memerah, mereka kehilangan muka. Chu Sanpeng masih memasang senyum misterius di wajahnya. Ia melirik semua orang. Hehe, seperti yang diduga, murid pilihan sekte Yun Hai memang sangat kuat, tapi murid juniorku pilihan sekte Hao Yu juga sangat kuat. Hanya sedikit orang di benua ini yang bisa mengalahkannya. Aku, Chu Sanpeng, ingin mencari murid yang luar biasa di sekte Yun Hai untuk bertukar petunjuk dengan Lin Qian, tapi aku datang karena ada yang ingin kutanyakan. Apa permintaanmu? Kata Mo Xie dengan cemas. Murid juniorku punya paman, dan putra pamannya bernama Lin Feng. Dia benar-benar gila. Dia mempermalukan beberapa tetua keluarga mereka dan melukai murid-murid klan mereka. Dia hanyalah murid biasa yang sombong.
Kuharap Sekte Yunhai mau menyerahkannya kepadaku. Aku tidak ingin Sekte Yunhai dikenal memiliki murid seperti itu. Mo Xie mengerti segalanya ketika mendengar kata-kata ini. Itulah tujuan Chu Hanpeng di balik semua kejadian ini. Chu Hanpeng tahu bahwa jika ia langsung meminta untuk mendapatkan anggota Sekte Yunhai, surat itu akan ditolak karena akan membuat sekte tersebut kehilangan muka. Namun, ia sangat cerdas, ia membuat Lin Qian mengalahkan seorang murid elit Sekte Yunhai. Lalu ia memilih kata-kata dengan hati-hati agar klan tidak kehilangan muka dengan memberinya Lin Feng. Tentu saja jika Mo Xie tidak menerima permintaan Chu Hanpeng, maka dia tidak akan seramah sebelumnya. Sepertinya Lin Qian sangat berarti baginya, kalau tidak, dia tidak akan datang ke Sekte Yunhai untuk masalah sekecil itu. Semangat universalnya memang sangat kuat. Itulah yang membawanya ke sini untuk membalas dendam. Mo Xie sudah membuat keputusan dan berkata kepada yang lain, pergi dan bawa Lin Feng ke sini. Ketika mendengar kata-kata ini, Chu Hanpeng tersenyum dan mata Lin Qian tampak dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Feng tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di Stormy Gorge karena dia masih berlatih di Jurang Sangu. Lin Feng dikelilingi oleh ki pedang yang sangat besar. Setiap serangan yang ia lancarkan dengan pedangnya hampir cukup kuat untuk membunuhnya dengan satu tebasan, lalu dibalas berkali-kali lipat lebih kuat. Roh gelapnya sepenuhnya terbebas. Ia menggunakan jurus Roaring Thunder-nya tanpa cacat. Cahaya putih menyelimuti tubuhnya dan gemuruh-gemuruh menyebar ke seluruh atmosfer. Pemandangan itu menakutkan bagi siapapun yang bisa melihatnya. Lin Feng benar-benar panik dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memukul-mukul drum. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa sekte itu sedang mencarinya untuk dieksekusi. Bab 19, 300 tahun. Lin Feng telah sepenuhnya melepaskan jiwa gelapnya. Keringat menetes di sekujur tubuhnya, ia berjuang dengan setiap tarikan napas. Serangan-serangan itu menjadi luar biasa kuat. Lin Feng jelas merupakan bakat luar biasa yang hanya bisa dilihat setiap 10.000 tahun. Rasanya seperti ia menghunus 10.000 pedang secara bersamaan. Raungan gemuruh telah melahap seluruh atmosfer di dalam jurang. Lin Feng tercengang melihat kemajuan yang telah dicapainya. Ia mampu memprediksi kapan dan bagaimana serangan balik akan membalasnya. Ia tidak berhenti memukul genderang sedetik pun. Jika ia berhenti sejenak, ki pedang dari satu serangan balik akan menghancurkannya. Lin Feng tidak mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimana itu bisa menjadi kuat? Lin Feng memiliki ribuan teori, tetapi tidak dapat memahami situasinya saat ini. Lin Feng tidak pernah bisa melepaskan energi sekuat itu, jadi bagaimana mungkin energi yang dikembalikannya bisa jauh lebih kuat? Bahkan seorang kultivator yang telah mencapai lapisan Ling Qi akan kesulitan melepaskan serangan sekuat itu. Sejak aku mulai menggunakan skill Roaring Thunder, energi dari setiap serangan terus terakumulasi dan ki pedang semakin kuat. Beginilah caranya mencapai kekuatan yang luar biasa. Pikir Lin Feng sambil terus menghindari setiap serangan balik. Pedang ki telah berubah menjadi kekuatan yang tidak diketahui. Kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan. Meskipun Han Men baru mencapai lapisan ki ke-8, ia tampaknya telah mencapai penyatuan sempurna dengan bumi di bawah kakinya. Bumi memberikan kekuatannya kepadanya. Justru karena ia menggunakan kekuatan bumi yang dipadukan dengan kemampuannya, ia mampu mengalahkan para kultivator lapisan Ki ke-9 dalam pertarungan 3 pukulan dan bahkan melukai murid tersebut. Lin Feng tiba-tiba teringat pertarungan antara Han Men dan kultivator lapisan Ki ke-9, yang memberinya ide cemerlang. Awalnya ia berpikir Han Men bisa menggunakan kekuatan bumi, karena rohnya adalah roh bumi, tetapi Lin Feng menyadari bahwa pemikiran seperti itu salah. Kekuatan ini ada di sekitar kita setiap saat, dan siapapun bisa menggunakannya sebagai kekuatan mereka sendiri. Setiap kali dia menggunakan 9 gelombang berat untuk menyerang drum tersebut membalas. Setiap kali ia menggunakan Roaring Thunder untuk menyerang drum tersebut membalas. Lin Feng menyadari bahwa jika 8 drum tidak memiliki potensi untuk menyerang, maka 9 Heavy Waves akan memantul dari drum dan kembali ke Lin Feng. Itu karena kekuatan serangannya. Jika Roaring Thunder memantul dari drum dan kembali ke Lin Feng, itu karena kekuatan skill Roaring Thunder-nya. Kekuatan. Lin Feng tersenyum cerah. Ia tiba-tiba mengubah cara ia menggunakan pedang, dan setiap serangannya menjadi lebih terampil dan elegan. Permainan pedangnya menjadi anggun, dan meskipun setiap gerakannya membutuhkan keterampilan yang tak tertandingi, ketika digunakan oleh Lin Feng, gerakannya terasa semudah bernapas.
Di Stormy Gorge, di arena hidup atau mati tiba-tiba, sekelompok orang mendekat dari langit. Ketika kerumunan di ngarai melihat orang-orang ini, semua orang dari sekte Yunhai memandang mereka dengan penuh hormat. Namun, dalam hati mereka semua sedikit gugup dan tertegun melihat perubahan situasi ini. Chu Zhanpeng adalah salah satu dari 8 pejabat negara. Namun, Patriark Yunhai berkuasa atas semua orang di wilayahnya, meskipun kedua sekte memiliki status yang sama. Ia adalah pemimpin besar sekte tersebut, yang membuat semua tetua sekte Yunhai cemas saat kedatangannya. Patriark, Tetua Agung, setiap anggota sekte Yunhai membungkuk pada saat yang sama untuk menyambut dua tuan rumah istimewa. Chu Zhanpeng memberi salam kepada Patriark Nangong dan Tetua Agung Mo. Ujar Chu Zhanpeng kepada keduanya yang berjalan dengan tenang ke arahnya sambil sedikit membungkuk hormat. Senyumnya yang aneh masih tersungging di wajahnya, membuatnya tampak tampan sekaligus menunjukkan niat jahatnya. Tuan muda Chu Zhanpeng, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Nan Gongling menatap Chu Zhanpeng sambil mengangguk. Nan Gongling sudah parubaya, tetapi wajahnya masih tampak muda, dan ia tampak sangat tenang di hadapan sang patriark muda. Masa mudanya menunjukkan bahwa ia menghabiskan lebih sedikit waktu di jalur kultivasi daripada kebanyakan orang, tetapi ia masih memiliki ketenangan yang matang. Nan Gongling adalah patriark termuda yang pernah dimiliki klan Yunhai sepanjang sejarahnya. Meskipun kau belum sekuat ayahku, jika kita harus bertarung, aku akan mendapat banyak tekanan dan hasilnya tidak akan diketahui. Kekuatanmu luar biasa untuk usia semuda itu, kata Chu Zhanpeng dengan tenang. Ia diam-diam kagum pada Nan Gongling. Nan Gongling adalah murid terkuat sekte Yunhai dalam 100 tahun terakhir. Ia telah menjadi patriark sekte Yunhai ketika ia baru berusia 40 tahun. Reputasinya dikenal di seluruh dunia kultivasi. Ayahku jauh lebih kuat akhir-akhir ini daripada terakhir kali kau melihatnya. Dia juga berpesan agar aku menyambutmu ketika aku pergi ke sekte Yunhai. Ayah Chu Zhanpeng sebenarnya adalah patriark sekte Hao Yu. Nan Gongling mengangguk dan berkata, Mo Xie, Chu Zhanpeng datang ke sini sebagai tamu, bagaimana kamu bisa membiarkannya berdiri? Chu Zhanpeng yang hebat datang ke sekte Yunhai, karena dia ingin kita menyerahkan kepadanya salah satu murid biasa kita yang bernama Lin Feng. Mo Xie berkata menjelaskan. Karena seorang murid biasa? Tanya Nan Gongling sambil mengerutkan kening dengan jengkel. Chu Zhanpeng segera menyela Mo Xie dan berkata, Patriark Nan Gongling, Lin Feng adalah putra paman dari murid perempuan junior ini. Pemuda itu tidak menghormati orang yang lebih tua dan atasannya. Dia telah melukai salah satu sepupu laki-lakinya. Dia juga menghina dan mempermalukan pamannya, ayah dari murid perempuan juniorku. Karena itu, murid perempuan juniorku ingin datang untuk menyelesaikan dendam pribadi mereka. Chu Zhanpeng sedang menghadapi para tetua agung dan kepala sekte-sekte Yunhai. Jadi ia berhati-hati agar tidak terdengar berlebihan dalam kata-katanya, atau ia mungkin tidak akan selamat. Ia ingin Nan Gongling menerima permintaannya. Karena itu, ia menggunakan nada yang lembut dan rendah hati. Namun, Nan Gongling bukanlah orang seperti itu dan ia sangat memahami apa yang sedang terjadi. Mo Xie, bagaimana kamu ingin menangani ini? Tanya Nan Gongling. Mo Xie tidak langsung menjawab. Ia diam-diam melirik salah satu tetua agung yang berdiri di samping Nan Gongling. Anak itu, yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan atasannya, bersalah. Dia harus dikeluarkan dari sekte. Mo Xie berhati-hati dalam pidatonya. Jika dia langsung mengatakan bahwa dia akan menyerahkan Lin Feng kepada Chu Zhanpeng untuk menyelamatkan muka, itu pasti akan membuat Nan Gongling marah. Lin Feng masih seorang murid sekte Yunhai. Bagaimana mungkin dia menyerahkan salah satu muridnya ke sekte Hao Yu tanpa pertanyaan? Tetapi mengatakan dia akan mengeluarkan Lin Feng dari sekte menyiratkan bahwa semua yang terjadi setelahnya tidak akan ada hubungannya dengan sekte lagi, karena Lin Feng tidak akan menjadi murid lagi. Seberapa kejamkah Mo Xie terhadap murid biasa ini di hadapannya sendiri? Nan Gongling mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu persis apa yang dimaksud Mo Xie. Nan Gongling tidak akan menyerahkan murid-muridnya dengan sukarela. Patriark, perilakunya merugikan sekte dan reputasi kita. Jika dia tetap di sekte Yunhai, itu akan menjadi bencana di masa depan. Mo Xie memohon agar Anda mengeluarkan murid itu demi kebaikan murid-murid sekte lainnya, kata Mo Changlan, salah satu tetua agung dari sekte tersebut. Semua orang di sekitar mereka memahami betul situasi ini. Solusi harus ditemukan. Mo Changlan,
sebagai salah satu tetua agung, juga bertanggung jawab atas penegakan hukum di sekte tersebut. Posisinya dalam hierarki sekte sangat tinggi. Ia juga ayah Mo Xie. Setelah apa yang ia katakan, mudah dipahami apa konsekuensinya bagi Lin Feng. Murid biasa, bisik Nan Gongling. Ia terkejut dalam hati, tetapi tidak menunjukkannya. Ia tidak menyetujui keputusan Mo Xie, tetapi Mo Changlan adalah tokoh penting di sekte tersebut. Nan Gongling tidak bisa membuat Mo Changlan kehilangan muka hanya karena seorang murid biasa. Meninggalkan Lin Feng adalah satu-satunya solusi. Pada saat itu, Nan Gongling hendak menyetujuinya. Goong! Suara yang dalam dan menusuk jiwa terdengar, seolah bergema di pegunungan. Setiap getaran membuat semua yang hadir sedikit gemetar. Kedengarannya seperti para dewa sedang berbaris menuju pertempuran di surga, dan inilah genderang perang yang mereka tabuh. Seluruh kerumunan tercengang. Dari mana datangnya suara sekeras dan seram itu? Mereka tak habis pikir, apa penyebab suara yang baru saja mereka dengar itu? Patriark Sekte Yunhai, Nan Gongling, merinding saat cahaya berkelap-kelip di matanya. Itu adalah suara genderang di tebing Sangu. Mo Changlan terkesima. Matanya pun berbinar-binar. Ia menatap ke kejauhan, ke arah sebuah pegunungan. Ada sebuah jurang di antara deretan pegunungan itu. Di tebing yang menjorok itu, terdapat sebuah ruangan kecil berisi 8 drum. Drum-drum di sana tidak bersuara sama sekali selama lebih dari 100 tahun. Gong! Suara drum lain terdengar, seakan-akan datang dari surga tertinggi. Itu drum kedua. Mustahil. Nan Gongling tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Tepat setelah itu, senyum di wajahnya tak bisa dihapus. Hanya murid yang paling berbakat dan terkuat, yang disebut jenius, yang bisa membuat drum berbunyi. Mereka tak sabar untuk mengumumkan bahwa Sekte Yunhai memiliki murid yang luar biasa, seorang jenius sejati di antara para jenius. Suasana hati Nan Gongling sedang tidak baik karena apa yang terjadi dengan Chu Sanpeng. Berada dalam situasi seperti ini karena seorang murid, padahal ia adalah sekte besar seperti Sekte Yunhai, sungguh memalukan. Namun, saat itu, Nan Gongling telah melupakan kejadian ini dan tak kuasa menahan kegembiraannya. Sudah lebih dari 100 tahun sejak suara tabuhan genderang itu terdengar. Kini, ia telah mendengar suara tabuhan genderang itu 2 kali. Aku tidak tahu siapa murid itu. Sungguh tak terbayangkan dia bisa lulus ujian jurang Sangu, kata Nan Gongling. Ia bertanya-tanya siapa yang lulus ujian itu. Ia benar-benar lupa masalah dengan Chu Sanpeng. Go-o-on-nge. Suara tabuhan drum ketiga menggema di langit Sekte Yunhai. Saat itu, hampir semua orang di Sekte Yunhai menatap langit dengan sedikit ketakutan di mata mereka, tetapi beberapa murid yang lebih kuat hanya bisa menebak dari mana suara itu berasal. Murid-murid terkuat tahu suara yang mereka dengar. Sudah lama sejak mereka merasa segembira ini. Nan Gongling juga menatap langit. Sejarah klan ini berawal dari 1000 tahun yang lalu. Dan sudah 300 tahun sejak 3 suara genderang terdengar. Fiuh. Nan Gongling menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras menahan kegembiraannya. Patriark sekte masih sangat muda, namun di generasinya, ia akan membawa kembali kejayaan yang tak terkira bagi sekte. Bab 20. Kekuatan tak dikenal. Suara genderang dari tebing Sangu telah memberikan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi anggota Sekte Yunhai. Setiap kali mereka mengira suara genderang akan berhenti, genderang lain terdengar. Ketika suara genderang ketujuh terdengar, para anggota Sekte Yunhai terdiam. Hanya suara murni dari tabuhan genderang yang tersisa di tengah keheningan total yang menyelimuti sekte. Seluruh Sekte Yunhai masih dalam kebingungan, tetapi banyak yang merasakan keberuntungan telah tiba. Seolah-olah getaran di udara dan suara yang berasal dari genderang-genderang itu adalah satu-satunya yang tersisa di alam semesta. Seolah-olah seluruh Sekte Yunhai, bahkan seluruh alam semesta, diselimuti oleh kekuatan genderang-genderang itu. Nan Gongling berdiri, dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Ia menatap ke kejauhan, ke arah jurang-jurang dengan ekspresi takjub di wajahnya. Jubah Nan Gongling berkibar tertiup angin sepau-sepau yang berhembus di atas area tersebut. Tak terdengar suara apapun darinya. Semua orang yang berdiri di sekitarnya, Mo Changlan, Mo Xie, murid-murid Sekte Yunhai, Lin Qian, dan bahkan Chu Sanpeng, menatap ke kejauhan. Mereka merasa bahwa di gunung itu ada seorang dewa yang menabuh genderang perang untuk mengumumkan kelahirannya. Dewa perang yang baru telah turun.
Di dalam gua di pegunungan, lelaki tua berjubah hitam itu berdiri dan menatap tebing yang menjorok dengan sedikit terkejut. Ekspresi wajahnya serius dan penuh hormat. Lelaki tua berjubah hitam itu melindungi jurang-jurang, tempat suci bagi sekte Yunhai. Meskipun hanya sedikit orang yang tahu keberadaannya, Patriark Sekte Nan Gongling, ketika melihat sesepuh ini, ia akan membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Orang tua itu telah melihat bahwa Lin Feng baru mencapai lapisan Qi ke-8 dan rohnya cukup lemah. Jadi ia menyuruhnya melewati lorong menuju jurang dengan ujian tersulit, berharap Lin Feng dapat kembali dengan selamat setelah menghadapi kesulitan ujian tersebut. Ia tidak pernah menyangka bahwa mengingat situasinya, seorang murid yang hanya mencapai lapisan Qi ke-8 dengan menggunakan roh ular yang lemah, akan menjadi orang pertama yang berhasil lulus ujian itu. Yang membuat lelaki tua itu terkesan adalah suara tabuhan genderang yang seolah bertahan di udara untuk waktu yang lama, dan seluruh sekte Yunhai terhanyut dalam suara itu. Tabuhan genderang yang ketujuh telah terdengar. Dalam sejarah 1000 tahun sekte Yunhan, keajaiban seperti itu belum pernah terjadi. Belum pernah ada yang berhasil membuat drum berdetak berkali-kali, dan terlebih lagi, suaranya pun tak pernah sedalam ini. Lelaki tua itu memasuki lorong menuju jurang Sangu. Ia menaiki tangga selangkah demi selangkah dengan raut wajah penuh hormat dan hikmat seperti sebelumnya. Sepertinya ia menantikan tabuhan drum yang ke-8. Pada saat itu, energi pedang masih memenuhi atmosfer sepenuhnya, menciptakan kekuatan yang tak terduga, tetapi sekarang tidak lagi kacau. Energi pedang mengikuti tangan Lin Feng yang memegang pedang panjangnya. Lin Feng saat itu tampak tak terkalahkan. Kekuatan pedang bisa ditemukan di mana-mana, pikir Lin Feng sambil tersenyum. Gendang-gendang ini sungguh luar biasa. Setiap serangan harus memiliki kekuatan yang cukup, agar gendang-gendang tersebut menghasilkan serangan balik yang cukup kuat, yang kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan suara ketukan. Inilah yang sedang dilakukan Lin Feng saat itu. Ia menghasilkan serangan yang lebih kuat, untuk meningkatkan kekuatan pedang di atmosfer, guna menyerang gendang-gendang tersebut, sehingga menghasilkan suara ketukan. Aku sudah membuat drum itu ditabuh 7 kali. Mari kita buat mereka menabuh sekali lagi. Itu berarti 8 ketukan untuk 8 drum. Yang terakhir harus sempurna, dan aku akan lulus ujian jurang Sangu. Lalu aku harus berterima kasih kepada tetua itu, kata Lin Feng. Saat itu, Lin Feng berpikir bahwa ini sebenarnya adalah ujian termudah di Gunung Surga, di dalam jurang-jurang, dan tetua itu, benar-benar, telah mengabulkan permintaannya. Dia memegang pedang panjangnya di tangannya, dan seluruh atmosfer menyatu dengan pedangnya dan menyerap sejumlah besar energi. Gendangnya datang, teriak Lin Feng. Pedang Qi berubah menjadi cahaya yang bersinar dan genderang ditabuh untuk terakhir kalinya. Go-on-nang. Genderang terakhir mengeluarkan suara yang menyebar ke seluruh atmosfer sekte Yunhai hingga pegunungan bergetar. Getaran itu berlangsung beberapa saat. Roh kegelapan Lin Feng yang berada di belakangnya lenyap dari pandangan. Dengan penuh kemenangan, ia duduk, tanpa tenaga tersisa, dan menjatuhkan tubuhnya di lantai. Sekarang aku seharusnya bisa menemukan beberapa pil yang bisa menyembuhkan Han Men. Meskipun Lin Feng kelelahan, dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras. Pintu-pintu batu besar di jurang itu terbuka. Sebuah siluet terlihat di balik pintu. Pria tua berjubah hitam itulah yang telah menunjuknya ke pengadilan ini. Melihat bahwa itu adalah lelaki tua itu dan mengingat jubah hitam yang familiar, Lin Feng meronta dan bangkit kembali. Ia kemudian berkata kepada lelaki tua itu, "Tetua, apakah saya akhirnya lulus ujian? Bisakah saya mendapatkan pil yang saya butuhkan untuk teman saya?" Pria tua itu menatap Lin Feng yang tersenyum, namun masih tampak tercengang. Seketika, ekspresi yang tak terduga muncul di wajahnya. Lin Feng tidak menyadari apa yang telah dilakukannya, tetapi mungkin ia telah membuat marah tetua yang terhormat ini. Ia datang bukan dengan tujuan mencapai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia hanya datang untuk mengambil obat bagi temannya yang terluka dan tidak peduli dengan apa yang telah dicapainya di sekte. Status dan kekuasaan tidak berarti apa-apa jika ia tidak memiliki teman untuk berbagi. Tentu saja bisa, kata lelaki tua berjubah hitam itu sambil tersenyum. Ia mengeluarkan sebotol pil misterius dan melemparkannya ke Lin Feng sambil berkata, "Ada beberapa pil penyembuh di dalamnya. 1 pil saja sudah cukup untuk menyembuhkan temanmu sepenuhnya. Kau bisa memutuskan sendiri bagaimana kau menggunakan sisanya. Pil-pil ini sangat berharga dan kau mungkin akan membutuhkannya nanti."
Terima kasih, tetua yang terhormat. Lin Feng terkejut. Menurut lelaki tua itu, satu pil saja sudah cukup untuk menyembuhkan luka Han Men. Pil seperti itu sungguh sangat berharga. Lelaki tua itu memberinya satu toples penuh. Memahami status dan kekuatan lelaki tua itu, Lin Feng tahu lelaki tua itu tidak mencoba membodohinya, tetapi ia bertanya-tanya mengapa ia rela melakukan hal sejauh itu untuk ujian yang begitu mudah. Kau lulus ujian, jadi kau pantas mendapatkannya. Namun, ingatlah ini, jangan bagikan fakta bahwa kau lulus ujian tebing sangu dengan sembarang orang. Pria tua itu menjelaskan kepada Lin Feng. Lin Feng baru mencapai lapisan Qi ke-8 dan berhasil menghasilkan 8 ketukan drum. Bagaimanapun Lin Feng melakukannya, bakatnya dalam sejarah sekte Yunhai belum pernah terlihat sebelumnya. Dia benar-benar jenius. Pria tua itu berharap Lin Feng tidak akan menarik perhatian orang jahat sebelum ia memiliki kesempatan untuk berkembang sepenuhnya. Di negeri Sueyu, termasuk sekte Yunhai, ada orang-orang tertentu yang diam-diam memburu dan membunuh murid-murid yang sangat terampil dan luar biasa sebelum mereka mendapatkan kekuasaan. Kecemburuan terhadap mereka yang berbakat bukanlah hal yang langka. Hari ini, suara genderang terdengar di seluruh wilayah sekte, dan itu mungkin akan menjadikannya target terbesar di dalam sekte. Akan lebih baik jika dia bisa bersembunyi dan tidak menimbulkan masalah, lalu setelah beberapa tahun dia akan bersinar. Jika tidak, jalannya akan benar-benar berdarah. Baiklah. Lin Feng tidak mengerti dengan jelas mengapa lelaki tua berjubah hitam itu mengatakan itu, tetapi dia masih menganggukkan kepalanya. Pria tua berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Pelindung BI, bawa dia kembali. Lin Feng tertegun. Hanya ada tebing dan jurang yang berbahaya di sini. Jarak pandang yang sangat jauh terlihat ketika melihat sekeliling, dan jelas tidak ada orang lain di sekitar. Jelas, lelaki tua itu tidak sedang berbicara dengan udara. Baiklah kawan lama, ayo kita kembali, anak muda. Sebuah suara terdengar dari tengah pegunungan di kejauhan. Lin Feng mendongak dan melihat seseorang jatuh dari langit. Pria tua ini memiliki wajah yang tampak familiar dan memiliki dua sayap raksasa, dua sayap seputih salju yang bagaikan mimpi. Mereka tampak seperti sayap burung banga. Ini adalah roh burung banga. Para kultivator kuat bisa terbang dan bahkan bisa membawa orang melintasi langit. Aku tak pernah menyangka sekte Yunhai punya kultivator seperti itu. Lin Feng merasa pemandangan itu sungguh memukau. Ia merasa badai akan datang, dan ia tak mampu berdiri teguh atau menjauh. Pasir dan batu-batu kecil beterbangan di udara. Siluet seperti burung banga mendarat di tebing yang menjorok. Lin Feng menatapnya. Itu dia. Lin Feng mengenali orang yang muncul. Dia adalah lelaki tua dari paviliun Xingchen. Dia masih tampak lesu dan tampak kurang terawat. Penampilannya sama seperti terakhir kali, tetapi dengan sepasang sayap raksasa di punggungnya. Penatua yang bertugas melindungi paviliun Xingchen, seperti yang diharapkan, bahkan tidak sedikit biasa. Kata Lin Feng pada dirinya sendiri yakin. Anak muda, izinkan saya memperkenalkan Anda. Teman lama saya adalah salah satu pelindung sekte Yunhai. Anda bisa memanggilnya pelindung Kong. Saya juga salah satu pelindung sekte Yunhai, dan Anda bisa memanggil saya pelindung Bei. Suasana hati pria tua itu tampak sangat baik. Para pelindung sekte memiliki status yang luar biasa dalam hierarki, sehingga bahkan jika patriark sekte melihat mereka, ia tidak akan berani bersikap kurang ajar. Mereka yang menjadi pelindung menunjukkan pengabdian dan loyalitas yang luar biasa kepada sekte. Kemampuan mereka jauh di atas murid-murid lainnya. Mereka hanya peduli pada sekte, hanya itu yang ada di pikiran mereka. Bagaimana mungkin pelindung Bei tidak senang karena Lin Feng telah lulus ujian di jurang sangu? Pelindung Bei, pelindung Kong. Lin Feng tersenyum pada kedua lelaki tua itu. Dua pelindung sekte. Mereka mungkin termasuk dalam penggarap terkuat dari sekte tersebut. Pelindung Kong mengangguk tanpa suara. Tak lama kemudian, ia kembali ke dalam gua. Tubuhnya lenyap begitu saja di kegelapan lorong. Teman lamaku menghabiskan waktunya di gua ini setiap hari. Sudah biasa baginya untuk tidak berbicara selama berhari-hari. Dia memang tidak pernah banyak bicara, jadi itu tidak masalah. Pelindung BI menggelengkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada Lin Feng, kami juga akan pergi. Roh banga itu muncul sebentar, sayapnya mengepak di udara, memberikan sensasi seperti badai. Lin Feng hanya merasakan tubuhnya melayang di udara, dipandu oleh kekuatan misterius. Tak ada apapun di bawah kakinya, hanya tanah yang jauh.
Lin Feng merasa sedang bermimpi. Di dunia sebelumnya, mustahil terbang di udara seperti ini tanpa bantuan teknologi. Namun di benua sembilan awan, kekuatan dan tenaga yang luar biasa memungkinkan beberapa penggarap memandang dunia dari atas. Bersambung.